Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin series OBS ya. OBS tuh udah mudah, gitu kan, gampang dipakai, profesional streamer pakai, terus gratis lagi. Kurang apa coba? Tapi kita nggak akan langsung masuk ke apa itu OBS dan gimana caranya. Tapi kita masuk ke pendahuluan dulu. Pendahuluan mengenai pembelajaran online. Nah, kita akan mungkin bagi tiga mungkin. Yang pertama adalah kenapa sih perlu pembelajaran online? Yang kedua, untuk apa pembelajaran online dan apa itu pembelajaran online? Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, kenapa harus pembelajaran online nih? Yang pertama adalah Kampus Merdeka. Ya, kemarin Mas Menteri ini perguruan tinggi ya, khusus perguruan tinggi. Mas Menteri bilang bahwa harus ada kampus merdeka di mana hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, gimana caranya? Kita mungkin awal nggak kepikir gimana caranya ada mahasiswa kita bisa kuliah di prodi lain atau mungkin bahkan di kampus lain. Nah, atau mungkin ada dari prodi lain yang belajar di tempat kita. Gimana caranya gitu? Kalau misalnya masuk ke kelas semuanya, mungkin nggak cukup gitu ya, penuh ruangannya. Nah, alasan yang kedua adalah karena corona. Sekarang kita mungkin work from home ya. Lihat nih latar belakang saya ini ada di kamar. Ini lemari zaman saya udah lama nih, makanya banyak stiker-stikernya nih. Nah, ini corona ini bikin kita nggak bisa berangkat kerja lagi karena social distancing. Kemudian mahasiswa atau siswa-siswa itu juga nggak boleh kumpul-kumpul. Balik lagi karena social distancing. Nah, yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri 4.0. Nah, ini nanti bakal banyak banget kerjaan yang akan hilang. Contohnya apa? Misalnya pegawai supir nanti akan hilang karena digantikan oleh kendaraan yang otomatis. Nah, pekerjaannya apalagi yang akan hilang? Salah satunya ya profesi guru dan dosen gitu. Sedih ya rasanya. Kita yang biasanya ngajar gitu, nanti nggak bakal bisa kerja lagi gitu. Karena apa? Ya semuanya udah by online. Sekali buat bisa dipakai lagi, tahun depan dipakai lagi, tahun depannya dipakai lagi. Jadi kita cukup sekali aja gitu. Dan profesi kita akan hilang. Nah, makanya akan digantikan oleh content creator. Nah, mungkin itulah ketiga alasan yang bikin kita harus bisa belajar pembelajaran online. Nah, untuk itu kita langsung aja nih ya. Jadi untuk apa sebenarnya pembelajaran online? Nih ya. Nah, yang pertama adalah ini hubungannya nih ya. Yang keempat nanti ini sukses. Oh, ada apa nggak ada hubungannya ya? Nah, kita lihat nih nanti nih. Ini sebenarnya tangga perjalanan kita nih dari awal sampai menuju ke kesuksesan. Yang pertama mungkin memberikan value. Kita bisa memberikan value ini kita udah biasa lakukan. Kalau yang kerjaannya guru, kerjaannya dosen, mungkin membagikan apa yang kita ketahui, membagikan apa yang kita bisa, itu mungkin udah biasa. Nah, sambil belajar bukan cuman apa yang kita bisa, tapi mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajarkan tentang kejujuran, mengajarkan tentang tanggung jawab, mengajarkan tentang kerjasama, dan lain sebagainya. Itu mungkin udah biasa kita lakukan. Nah, step yang kedua nih, ini ya ada hubungannya sama pembelajaran online. Gimana caranya ilmu yang kita punya ini bisa tersebar luaskan ke semua orang, ke banyak orang, menjangkau lebih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa dilakukan kapan saja. Rekaman mungkin tengah malam. Tapi orang yang menerimanya gak harus tengah malam itu juga. Syuting jam 9, mungkin nanti jam 11, jam 12, nanti baru ada yang bisa menikmati konten yang kita buat gitu.
Dan itu nggak terbatas, nggak cuman hari ini, nggak di hari yang sama, mungkin di tahun depan, mungkin di 2 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun yang akan datang, mungkin konten kita masih bisa dilihat gitu. Kemudian masalah tidak terpengaruh ruangan nih. Kalau di kampus tempat saya ngajar nih ya, di IT Telkom, tiap tahun itu pasti bangun ruangan. Nah, kalau udah ada pembelajaran online mungkin nanti nggak perlu lagi gitu, nggak perlu lagi ada ruangan yang banyak. Oke, selanjutnya setelah kita memperluas jangkauan kita nanti akan terbentuk yang namanya personal branding. Apa itu personal branding? Merupakan kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang menjadikan Anda sebagai sosok yang sekarang ada. Nah, ini contoh lah ya, misalnya si A jago masak nih. Nah, dia sering berbagi konten mengenai masak. Nah, si B mungkin jago bercocok tanam, jago hidroponik gitu. Pokoknya kalau mau cari yang jago hidroponik, ya ketemu sama si B. Mau ketemu orang yang jago masak, ya ketemu sama si A. Dan semakin orang itu jago di sini, maka dia akan semakin lebih mudah lagi memberikan value-nya. Semakin memperluas amal jariahnya gitu ya. Ya kan, keyakinan kita kan seperti itu kan. Bahwa apa yang kita ajarkan dan itu diamalkan, itu kan nanti akan jadi amal jariah yang pahalanya juga akan mengalir ke dalam diri kita gitu. Kemudian setelah personal branding terbentuk, maka akan terjadilah yang keempat ini, yaitu apa? Sukses. Nah, sukses ini ada 3. Yang pertama adalah sukses materi, yang kedua adalah sukses secara emosi, dan yang ketiga adalah sukses secara spiritual. Yang pertama, mungkin sukses materi. Mungkin di awal saya buat konten ini gak ada hasilnya apa-apa ya sekedar berbagi aja. Saya bisa membuat video pembelajaran, maka saya tularkan ke orang lain. Mungkin nanti saya akan upload di YouTube dan akan termonetisasi gitu. Nah, kalau sudah termonetisasi bisa jadi apa? Nih, kalau di Korea ini artinya cinta, tapi kalau kita apa? Artinya ya duit ya. Bisa jadi duit, bisa jadi penghasilan. Nah, itulah sebenarnya sukses secara materi. Kalau misalnya kita sudah sukses secara materi, kita bisa beli rumah, beli mobil gitu ya. Semua kebutuhan hidup kita yang secara materi bisa terpenuhi. Itulah sukses secara materi ini. Itu sukses yang pertama. Nah, sukses yang kedua apa? Sukses secara emosi. Sukses secara emosi adalah apa? Tadi yang contoh ya, yang pertama adalah jago masak. Nah, orang dipuji karena jago masak. Si A tuh jago banget masaknya, kalau udah masak enak banget. Ada nggak orang yang bahagia? Ada nggak orang yang sukses karena ini? Kerasa sukses karena dipuji oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Ada dong. Contoh yang kedua tadi yang hidroponik. Nah, ini juga bahagia banget. Wah, itu orang itu tuh nanam apa aja berhasil. Dikit-dikit panen, dikit-dikit bagi-bagi ini, dikit-dikit bagi-bagi buah ini, dikit-dikit bagi-bagi sayur ini. Nah, itulah sukses yang kedua, sukses secara emosi. Nah, ada lagi sukses yang ketiga, sukses secara spiritual. Ini sukses yang bukan karena dia menerima, justru malah karena memberi. Contohnya apa? Misalnya gini, kalau ada orang yang bisa mengamalkan ilmunya, ini contoh nih, saya berbagi, jangan saya deh, yang memasak aja. Nah, kalau misalnya ada yang bisa mengamalkan masaknya itu, resepnya diterapkan di keluarganya, terus keluarganya pada seneng ya rasanya bisa berbagi gitu. Kemudian satu lagi tadi amal jariah ya, kan jadi amal jariah tuh. Nah, bagi yang muslim ini, saya muslim ya, keyakinan kita bahwa ada 2 malaikat, di malaikat sebelah kanan dan ada di malaikat sebelah kiri. Kita berharap bahwa di malaikat yang kanan mencatat setiap perbuatan kita ya. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah nanti bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, mungkin nyambung nggak nih? Nyambung nggak nih menurut teman-teman semuanya? Nah, saya pengen tahu nih komentarnya ya. Makanya jangan lupa komentar, jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Nah, tulis di komentar nih, nyambung nggak nih? Atau mungkin ada keuntungan yang lain. Saya penasaran
banget deh sama OBS ini. Mudah-mudahan saya bisa gini. Saya bisa gini. Nah, tulis ya di kolom komentar. Oke, lanjut ke selanjutnya. Jadi sebenarnya apa sih pembelajaran online itu? Pembelajaran online adalah hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Berbasis komputer ya, bisa jadi bukan komputer tapi handphone juga bisa, tapi sebenarnya handphone kita itu kan sebenarnya basisnya komputer juga gitu. Oke, lanjut ke ini sumber-sumbernya. Nih ya, sumber-sumber pembelajaran yang bagian kiri ini adalah yang disediakan, yang perlu disediakan, yang gimana caranya kita memberikan ke siswa kita atau mahasiswa kita. Yang pertama adalah e-buku atau e-book ya, atau buku teks ataupun jurnal. Ini dengan menggunakan daftar bacaan untuk setiap materi dapat digunakan untuk memahami topik dalam literatur. Tapi ini cukup susah ya. Kalau cuma sekedar baca aja mungkin banyak yang kurang ngerti gitu. Nah, makanya ada yang kedua nih. Rekaman kuliah atau video. Cara penting untuk menyerap sejumlah besar informasi dalam waktu yang relatif singkat. Ini dengan video itu. Ceramah adalah pokok dari pembelajaran online. Nah, inilah pokoknya ya pembelajaran online. Kemudian yang selanjutnya adalah sisi interaktif. Tantangan terbesar yang dihadapi penyedia pendidikan online adalah bagaimana mereplikasikan interaksi tatap muka dan diskusi langsung. Nah, kalau yang diskusi langsung itu bisa disebut juga dengan sinkronus. Kalau sinkronus berarti pada saat itu ditanyakan, kayak tadi misalnya saya nanyain, ayo tulis di kolom komentar, itu langsung tulis di kolom komentar, atau ada yang langsung bertanya secara real-time langsung gitu. Nah, tapi ada lagi yang asinkronus. Asinkronus adalah gimana caranya? Direkam dulu gitu ya. Nanti yang nanya bisa jadi dijawab 1 jam selanjutnya, atau 2 jam selanjutnya, atau bisa jadi besok gitu ya. Atau dikumpulkan dulu semua pertanyaannya dan nanti akan dijawab pada saat yang bersamaan. Nah, itu kalau yang asinkronus. Jadi bisa dua-duanya. Tapi kalau yang direkam dulu itu namanya adalah yang asinkronus, dan itu tidak masalah sebenarnya asinkronus. Asal yang penting semua kalau ada pertanyaan ya harus dijawab gitu ya. Nah, kemudian ada yang di sebelah kanan nih ya. Yang di sebelah kanan ini adalah di sisi siswa atau mahasiswanya. Yang pertama adalah penugasan individu. Ini mungkin adalah metode penilaian yang paling banyak dialami mahasiswa, dikasih tugas-tugas gitu ya. Ini paling banyak. Kemudian ada lagi kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi akademik online membutuhkan serangkaian keterampilan yang berbeda dan mungkin tidak muncul secara alami ketika Anda pertama kali mulai pembelajaran. Nah, tapi ini nggak usah khawatir. Mungkin harus dibiasakan, mahasiswa atau siswa sering diberikan tugas-tugas kelompok secara online ya, karena tidak memungkinkan untuk berkumpul. Dibiasakan saja, nanti mereka akan biasa sendiri gitu. Mereka akan membuat kelompok Zoom sendiri atau membuat kelompok Google Meet sendiri gitu ya. Nah, itu yang untuk kegiatan diskusi. Yang terakhir adalah ujian nih. Institusi dapat memilih untuk mengizinkan siswa menyelesaikan ujian mereka di komputer pribadi mereka. Nah, ini bisa diselesaikan secara online di rumahnya masing-masing. Dan semuanya ini biasanya dikumpulkan di dalam satu LMS atau Learning Management System. Nah, ini macam-macam Learning Management Systemnya. Ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Quizzes, ada yang menggunakan Moodle gitu ya. Kalau Kampiun itu di kampus kita ini justru di-share ke orang lain, itu menggunakan Moodle. Nah, ya ini tergantung. Ini bisa diakomodir melalui sebuah LMS itu. Nah, ini mungkin sumber pembelajaran online ya secara umum. Tapi nanti kita akan fokus kemana? Kita akan fokus ke bagian rekaman kuliah atau video. OBS nanti akan ditujukan untuk membuat ini. Bagaimana caranya? Gimana caranya supaya mudah ya kan?
dan gratis, nggak perlu apa lagi. Nah, kita akan bahas nih, apa sih sebenarnya kelebihan-kelebihan dari OBS itu. Nah, inilah kelebihannya OBS nih. Yang pertama adalah gratis. Nih, software gratis tanpa crack dan juga produk key. Nah, di komputer teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya nih, softwarenya berbayar nggak? Mungkin kebanyakan seharusnya berbayar ya, tapi jangan nggak boleh ya kalau misalnya gimana caranya berbayar terus akhirnya di crack nih. Jangan sampai apa? Jangan sampai ketahuan. Canda ya, pokoknya jangan. Nah, kalau OBS ini nggak perlu cara-cara crack-crack kayak gitu. Bahkan download di website resminya langsung pun itu udah gratis. Ngapain lagi harus pakai crack-crack segala gitu. Nah, selanjutnya mudah digunakan. Cukup setting sekali. Kemudian selanjutnya tinggal klik tombol record dan stop saja. Nah, yaitu tadi ya sebenarnya ini fiturnya banyak. Karena fiturnya banyak, jadi mau nggak mau kita harus setting dulu. Tapi setting cukup sekali aja. Setelah itu ya udah, nggak perlu setting-setting lagi. Settingan ini bisa kita pakai selanjutnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak perlu spek komputer yang tinggi. Ini karena hemat penyimpanan, memakan sedikit RAM, software ringan. Setelah merekam sama sekali tidak ada rendering. Begitu kita klik stop, itu video sudah langsung siap. Sudah bisa langsung dilihat. Nah, sudah siap langsung di-upload. Kemudian selanjutnya bisa memilih format yang diinginkan. Formatnya macam-macam, ada FLV, ada MP4, ada MKV, ada MOV, dan ada TS. Nah, ini ada lagi ya sebenarnya yang belum saya tulis di sini. Ini bisa langsung live streaming. Tapi kekurangannya apa kalau live streaming? Nah, itu internetnya harus kenceng. Nah, di tempat saya aja kadang putus-putus deh, saya nggak sanggup untuk live streaming. Akhirnya saya nggak live streaming. Akhirnya saya direkam dulu, kemudian baru saya upload di YouTube. Kemudian bisa menggunakan banyak source. Bisa memasukkan audio dan rekam muka saat merekam layar. Jadi ini saya menggunakan PowerPoint nih. Kalau kita ngajar kan biasanya kan ya kita ngajar, kita ngomong ya. Kemudian selain kita ngomong, ada PowerPoint juga yang ditampilkan. Ini ya PowerPoint-nya. Ini pakai PowerPoint aja. Kemudian ada lagi apa? Ada fitur perekam wajah kita. Nah, kalau saya biasanya malah jarang merekam wajah, tapi lebih sering apa? Merekam ke saya arahkan kameranya ini ke sebuah kertas dan saya tulis tuh. Apa yang perlu saya coret-coret? Saya mengajar di teknik telekomunikasi, banyak soal hitungan gitu ya, banyak materi-materi hitungan yang harus saya terangkan, maka di situ saya tulis gitu ya. Ada penurunan rumus gitu ya. Nah, itu yang lebih saya gunakan. Dan di OBS ini bahkan bisa kalau misalnya mau ada oret-oretan, bisa merekam langsung wajah kita gitu ya. Itu bisa banyak source langsung gitu. Oke, itu aja mungkin pendahuluannya ya. Terima kasih sudah melihat pendahuluan ini ya. Jangan lupa kalau ada yang kurang dari video ini silahkan tulis di komentar. Kalau suka jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini kalau belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.